Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap kinerja di PT Pertamina. Di sini kami beranggotakan Muhammad Bintang Afrizal, Irfan Haramadani, Hakim Pitutur, dan Meike Puspitasari. Next. Pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, dapat terhindar dari gangguan fisik dan mental. Agar terhindar dari hal tersebut, perlu pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan, dan pemberian bantuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia saat ini masih sering diabaikan. Dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan kerja. PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina Persero adalah bahan bakar minyak, non-minyak, gas pelumas, dan petrokimia. Faktor produksi di dalam perusahaan ini seperti modal, mesin, dan material dapat bermanfaat apabila telah diolah oleh SDM. Aspek pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan lindungan lingkungan merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai visi menjadi energi nasional kelas dunia dan aspirasi Pertamina. Selanjutnya ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja merupakan suatu bentuk tugas semua orang yang berada di perusahaan. Keselamatan kerja yaitu meliputi keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengolahan, landasan kerja, dan lingkungan kerja, serta cara-cara dalam melakukan suatu pekerjaan dan proses produksi. Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan di mana dapat bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya pada masyarakat pekerja, baik terhadap kesehatan jasmani, rohani, maupun sosial, yang dapat diperoleh dengan adanya usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang muncul akibat kerja atau gangguan kesehatan dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan ketiga. Yang pertama itu pekerja terjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk yang kedua, menjaga hasil produksi. Kemudian untuk yang ketiga, menjaga kondisi peralatan dan perlengkapan kerja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjaga atas gangguan kesehatan yang diakibatkan pada kondisi kerja. Selanjutnya ada manfaat K3. Yang pertama dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja. Yang kedua dapat menunjukkan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang. Yang ketiga dapat mengurangi biaya. Dan yang terakhir dapat memberikan sistem manajemen K3 di perusahaan yang baik. Dasar hukum K3. Dasar hukum tersebut menjadikan tumpuan utama dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dalam menentukan aturan program K3 yang harus diterapkan di sebuah perusahaan. Adapun sumber-sumber hukum yang menjadi dasar hukum program K3 yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 2 tentang pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 mengenai hygiene dalam perniagaan dan perkantoran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan keselamatan kerja. Selanjutnya ada pengendalian resiko K3. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi merupakan cara menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, ada substitusi, yang artinya perubahan bahan yang memiliki potensi bahaya seperti alat, mesin, dan bahan. Terus yang ketiga ada rekayasa teknik, merupakan cara merubah desain atau perancangan tempat kerja, mesin, alat yang lebih aman.
Terus yang keempat ada administrasi, merupakan cara menghilangkan potensi bahaya dengan pembuatan prosedur, pemasangan rambu dan aturan. Dan yang terakhir adalah APD, yang artinya alat pelindung diri tenaga kerja. Next. Ya, selanjutnya ketiga di PT Pertamina. Untuk yang pertama, pengangkatan plat menggunakan kren. Bahaya terjatuhnya plat tangki ini dapat mengakibatkan patah tulang, bahkan kematian pada pekerja yang tertimpa plat tangki. Bahaya terjatuhnya plat tangki termasuk dalam kategori bahaya mekanik, sebab bahaya tersebut disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik, yaitu kren. Dalam proses pengangkatan plat menggunakan kren, bahaya terjatuhnya plat dapat terjadi apabila plat tidak terikat dengan kuat pada hook dari kren. Sebelum kren digunakan, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi dari kren itu sendiri. Untuk K3 di PT Pertamina yang selanjutnya yaitu ada pemotongan menggunakan cutting torch, yaitu terdapat potensi bahaya saat aktivitas pemotongan dengan cutting torch seperti terjatuhnya tangki oksigen, paparan cahaya torch, paparan fume, dan percikan api. Sehingga sebelum melakukan aktivitas ini, kerja dapat menggunakan APD seperti kacamata safety dan memastikan area sekitar pemotongan tidak terdapat bahan yang mudah terbakar dan juga mudah meledak. Nah, yang selanjutnya ada pengelasan, yaitu sinar yang tampak secara kasat mata, yang kemudian masuk melalui kornea sampai ke retina seperti apa adanya, sehingga paparan berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan mata. Paparan dari fume ini dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan pada para pekerja dan juga merupakan bahaya kesehatan kerja, yaitu yang berjenis bahan kimia. Oleh karena itu, pekerja harus menggunakan APD yaitu seperti face shield atau asap dari proses pengelasan. Selain itu, ada proses grinding. Bahaya yang didapatkan diantaranya percikan api, tersetrum, tergores pisau, mesin gerinda, dan kebisingan. Percikan api mesin gerinda tersebut termasuk dalam bahaya jenis kebakaran. Sebab apabila percikan api tersebut mengenai benda yang mudah terbakar dan mudah meledak, percikan api tersebut dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, APD yang harus digunakan diantaranya menggunakan pakaian pelindung, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan earplug. Dan selanjutnya ada proses sandblasting. Terdapat potensi bahaya saat aktivitas sandblasting seperti paparan kebisingan dari mesin sandblasting. Selain itu, paparan debu akibat pasir yang merupakan bahan utamanya dalam pengendalian dapat menggunakan APD, earplug, dan masker. Selanjutnya, pada proses pengecetan dengan kompresor, terdapat potensi bahaya saat aktivitas pengecetan dengan kompresor, seperti paparan kebisingan, tersengat listrik, tersandung kabel, terjatuh dari ketinggian, dan paparan uap cat. Adapun untuk mengendalikan dapat menggunakan earplug saat melakukan pengecetan, sarung tangan saat menyalurkan listrik. Dan yang selanjutnya ada tanggap darurat pada PT Pertamina. Tanggap darurat di bidang keselamatan dan kesehatan kerja akan menuntut kepada karyawan untuk pencegahan, respon, kesiapsiagaan, pemulihan, dan dapat memastikan setiap individu pekerja dapat tanggap atas suatu kondisi darurat. PT Pertamina ini melakukan pencegahan sebagai prioritas pertama dan melakukan komitmen untuk mengelola potensi ataupun insiden. Pada PT Pertamina, menjunjung tinggi aspek keselamatan dan kesehatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, termasuk di dalamnya yaitu kesiapsiagaan keadaan darurat. Adapun komitmen PT Pertamina terkait pengelolaan tanggap darurat dan manajemen krisis di lingkungan subholding upstream dengan pedoman nomor A8/001 PHE 04/000 S9 Ref 0. Ya, kemudian ada sertifikasi yang dimiliki oleh PT Pertamina itu sendiri. Untuk yang pertama, ISO 9001 tahun 2015 UKS sertifikat. Kemudian untuk yang nomor 2, ISO 14001 tahun 2015 KN sertifikat. Untuk yang ketiga, ISO 45001 pada tahun 2018 UKS sertifikat, dan yang terakhir yang keempat yaitu ISO 14001 tahun 2015 UKS sertifikat.
Selanjutnya ada penerapan K3 di PT Pertamina. Pelaksanaan K3 adalah salah satu kunci keberhasilannya, yaitu komitmen. Tanpa komitmen, penerapan K3 tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, manajemen harus memperlihatkan komitmennya atau visible commitment, agar dapat terlihat dan dapat dirasakan oleh setiap unsur dalam organisasi. Misalnya, yang pertama, dapat memberikan teladan atau contoh dalam tindakan sehari-hari seperti penggunaan alat pelindung diri yang lengkap, dan yang kedua, menempatkan isu K3 sebagai prioritas dalam pertemuan atau rapat manajemen. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk terlibat atau hadir dalam forum atau kegiatan K3 yang diadakan di lingkungan organisasi. Yang keempat, menempatkan isu dan pertimbangan K3 dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang bersifat strategis. Dan yang terakhir, dorong semua pekerja dan semua unsur untuk memberikan dukungan atau kontribusi dalam K3. Baik, penutup, keselamatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, dapat terhindar dari gangguan fisik dan mental para pekerja, di mana agar terhindar dari hal tersebut diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Di PT Pertamina, penerapan K3 telah dilakukan dan telah tergolong baik karena telah sesuai dengan sasaran K3. Contohnya yaitu salah satunya pada fasilitas peralatan yang ada dilakukan pemeliharaan, terutama pemeliharaan untuk proteksi kebakaran yang memiliki resiko paling besar dapat terjadi di Pertamina. Kemudian dilakukan perencanaan sebelum terjadi kebakaran dengan memperhatikan peralatan dan personilnya sebagai upaya penanggulangan kebakaran. Nah, ini ada beberapa referensi yang dapat kami gunakan. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.